Wasit Bung Ambil yang dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di sore di antara single laga dari Pengenan berhadapan dengan Cipuju, di mana tendangannya jarak jauh sudah dilakukan, namun tepat di pergerakan penjaga gawang Gibran angkat jauh, sementara Pedis yang dituju coba kuasai bola pendek ke belakang kerjasama Dadan Sunandar melebar kerjasama Panji Gotawa, angkat jauh ke tengah mencari pergerakan penyerang serangan dari Cipuju, namun sayang kurang akurat, sementara mampu diantisipasi pendek ke belakang lewat bagus, bukan suatu pelanggaran, namun rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Ajis Barero saudara-saudara terhadap bagus di menit awal babak pertama antara kesebelasan singal laga FC dari Panganan berhadapan dengan Cipuju FC. Rupa-rupanya bagus tekanan dari singal laga FC Panganan harus memerlukan tim medis, apakah masih mampu untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua untuk menghadapi kesebelasan Cipuju Wetan FC. Rupa-rupanya masih sanggup mengikuti jalannya pertandingan babak kedua di menit awal babak kedua ini, sementara tendangan bebas coba dihadapi salah satu pemain belakang yang dipercayakan Aldin, jauh ke belakang ancang-ancang Aldin, siapakah yang akan dituju, di mana satu pemain berdiri bebas yang dipercayakan saudara Adit angkat jauh ke depan, akhirnya Adit yang dituju, namun tetap bisa Panji Gotawan kerjasama Roy, masih Roy kuasai bola sepenuhnya, coba dibayang-bayangi Gilang Kinarja, masih Roy mampu melewati Gilang, sementara melebar kerjasama Panji Gotawan yang coba naik membantu serangan untuk menyamakan kedudukan Panji, akhirnya umpan ke tengah lewat kami pemain serang angkat 77, rupa-rupanya Bobi Petir yang dituju, namun kandas lagi serangan yang dibangun, coba Gilang kuasai bola, masih Gilang kebingungan saudara-saudara, akhirnya jauh ke depan, cukup jelas saudara-saudara, dua pemain single laga sudah terperangkap offset, tertinggal dua langkah di daerah pertahanan kesebelasan Cipuju Wetan, sementara bola pun sudah dikuasai sepenuhnya lewat pemain Cipuju, lewat Aris Munandar angkat jauh ke depan, yang dituju Turki Panik, rupa-rupanya terlalu tinggi, dilihat wasit. Waktu pelanggaran kecil dilakukan Turki Panik terhadap salah satu pemain belakang yang dipercayakan Eza Wawan, sementara langsung dihadapi pemain terakhir yang dipercayakan saudara Aldin turun beberapa langkah jauh ke belakang Aldin, siapakah yang akan dituju, angkat tinggi-tinggi, siapakah serangan namun mampat tepat di kaki Tadi kerjasama Roy, kuasai bola, masih Roy, pendek ke belakang kerjasama Tadi, coba Tadi, umpan panjang masih mampu dikuasai, apa yang dilakukan satu pemain dari kesebelasan singal laga saudara-saudara yang dipercayakan saudara Ucup, ada teman berdiri bebas sehingga dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Gibran, sementara coba Dadan kuasai bola, pendek kerjasama Tadi, masih Tadi, jauh ke depan, Ajis Barela kurang akurat, mampu dicuri lewat tujuh kerjasama Gilang, umpan melebar bebas satu pemain yang dilakukan Alex, coba dibayang-bayangi Rama, mampukah melewati Rama, sementara masih dikuasai Alex, masih Alex kebingungan mencari teman, umpan panjang yang dituju Ucup, masih mampu dikuasai Ucup saudara-saudara, masih Ucup, namun sayang situ melemah yang dilakukan Ucup, tepat kedudukan penjaga gawang Gibran sehingga belum merubah kedudukan, sementara mampu dikuasai kembali lewat Gilang, pemain yang baru masuk di babak kedua, coba jauh ke depan, bukan suatu pelanggaran yang dilakukan Aris Munandar, sementara mampu dikuasai pemain sayap kanan yang dipercayakan Bobi tapi disodorkan Turji Pani kerjasama Hamid, coba hentikan sementara Turji Pani, maksudnya bola 2-1 datang lagi Bobi, pendek ke belakang kurang akurat Gilang, melebar maksudnya Alex yang dituju ataupun Ezra, namun mampu dikuasai Aris Munandar kerjasama Bobi Petir, masih Bobi Petir sodorkan Roy, bebas Turji Pani lakukan umpan tujuan, bebas Bobi Petir, bebas anti kita juga berdarah lewat Aldin, menjauhkan sedikit dari jangkauan Petir, rupa-rupanya pertandingan harus dihentikan sejenak, di mana penjaga gawang Peri memerlukan tim medis tergeletak di hadapan jalan gawangnya sendiri. Kembali sementara kami informasikan untuk pertandingan di besok sore, hari perdana dalam babak 16 besar turnamen sepak bola pusat yang pertama
Setelah digelar di Stadion Palasaidi akan turun kesebelasan Ganesha Putra FC akan berhadapan dengan kesebelasan tersebut FC dari Depok. Jadi jangan ada lewatan, saksikan dan hadirilah besok sore dalam pertandingan perdana dalam babak 16 besar. Akan turun dua kesebelasan yaitu Ganesha Putra FC dari Sarajaya akan berhadapan dengan kesebelasan tersebut dari Depok. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, rupa-rupanya penjaga gawang PI masih mampu menyusun pertandingan babak kedua untuk menghadapi kesebelasan Cipuju Wetan, di mana sang penghadir lapangan saudara Amir hanya memerlukan bola dribble Larkan Sumunandar kerjasama Roy, masih Roy kuasai bola, masih Roy melalui kerjasama Bobi Petir yang dituju, masih Bobi coba angkat akhirnya umpan panjang yang dilakukan Bobi. Ajis Barela hentikan sementara si Bunda, masih Ajis Barela mampu kuasai bola, terus dihapus lewat bagus Ajis Barela melebar kerjasama lewat Firji Pandu, coba Firji Pandu melakukan berhasil, akhirnya yang dituju Bobi Petir namun masih mampu diantisipasi sementara lewat Alex datang lagi tekanan Aris Munandar jauh ke tengah di kiri lewat tujuh, coba akan dapat dilakukan anak-anak Singalaga lewat tujuh, bukan suatu pelanggaran tidak wasit ambil saudara-saudara, datang lagi tekanan lewat Bobi, coba Bobi sementara mampu di kiri, coba lewat kurang akurat penyelesaian yang dilakukan Bobi saudara-saudara, sehingga bola meninggalkan lapangan. Panji Kotawang kuasai bola, sang dituju Firji Pandu tarik sementara lewat Hamid yang dituju, coba Hamid kuasai bola sepenuhnya, angkat melebar Aris Munandar yang coba naik melakukan serangan melalui sayap kanan kerjasama lewat Bobi Petir, coba Bobi terus menerbit kulit Bundar, akhirnya kerjasama Bobi gelandangan tengah kerjasama Roy, namun sayang kurang akurat tepat dikasih Gilang, pendek ke belakang maksinya Alek Gilang, masih Gilang coba dibayang-bayangi Aris kerjasama Adit, coba Adit angkat jauh melebar, Bibi yang dituju mampukah selamatkan bola, masih mampu sementara hentikan sementara angkat closing Bibi yang dituju Adit, namun yang terlalu menusuk, terlalu ke dalam tendangan crossing yang dilakukan di sehingga mudah bagi penjaga gawang Gibran untuk memutus serangan sementara mampu dikuasai lewat Firji Pandu. Firji Pandu melebar kerjasama Roy, masih mampu kuasai bola dibayang-bayang ditagus, masih Roy pendek kerjasama Ajis Barela, coba Ajis Barela kuasai bola kerjasama Firji Pandu, mampu meloloskan diri Firji. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Firji Pandu sehingga tendangannya pun masih mampu dibaca lewat penjaga gawang PI yang dipercaya untuk mengawal jalan gawangnya dari serangan-serangan anak-anak Cipuju Wetan. Belum merubah kedudukan, masih tertinggal Cipuju 0-1. Bibi coba kuasai bola, ada pergantian pemain musik dari Cipuju. Tobi nomor punggung 12 ditarik keluar digantikan Tarel Salsa nomor punggung 8. Sementara lemparan ke dalam dihasilkan Cipuju Wetan FC, di mana setuan terakhir terkena pemain sayap kanan dari Singalaga FC, pengapangan atau pengenang yang dipercayakan saudara Bibi, apakah harus ditarik keluar memerlukan tim medis yang dilakukan Bibi, pemain sayap kanan dari Singalaga, lemparan ke dalam Panji Kotawang sementara jauh ke belakang yang dipercayakan saudara Dadang kerjasama Rama, palang tutup terakhir dari Cipuju Wetan. Rama melebar maksudnya Aris Munandar coba kuasai bola, masih mampu bebas dari pengawalan anak-anak Singalaga kerjasama laki-laki Bobi, kerjasama Hamid sodorkan Aris Munandar, mampu kuasai bola sepenuhnya Aris Munandar, Bobi Petir maksudnya bola 2-1 namun mampu diantisipasi lewat Rama, masih Rama Aris Munandar, cukup jelas saudara-saudara pelanggaran dilakukan Alek terhadap Aris Munandar di hadapan sang penghadir lapangan yang dipercayakan Bung Andri. Sementara pergantian pemain shoot dari kesebelasan Singalaga, di mana Bibi nomor punggung 9 ditarik keluar digantikan Solikin nomor punggung 7. Kemudian nomor punggung 1 Bagus dari Singalaga ditarik keluar digantikan Nijar nomor punggung 11.
Kemudian dari Cikuju Panji Gotawan ditarik keluar, digantikan Rian nomor punggung 20. Bagus ditarik keluar, bagus nomor punggung 1. Mari ke tengah lapangan saudara-saudara, tendangan bebas berbahaya masih mampu dipencakan gawang Peti saudara-saudara, tepat di kaki Ajis Barela. Masih Ajis Barela coba mampu melewati satu pemain yang dipercaya saudara, bagus namun tepat di kaki nomor punggung 20 yang baru masuk dipercaya saudara Rian. Kembali kurang akurat pergantian pemain itu dari Singalaga. Bagus nomor punggung 1 ditarik keluar, digantikan Nijar. Menara tendangan penjuru dihasilkan Cipto Jogatan, coba dihadapi Ajis Barela saudara-saudara, sementara sudah dilakukan maksudnya Bobo Petir yang dituju, sementara mampu diantisipasi pemain yang baru masuk dari Singalaga. Datang lagi lewat Farel Salsa, coba mampu melewati dua pemain namun sayang mampu diantisipasi pemain belakang dari Singalaga melalui Gilang, coba kuasai bola dibayang-bayangi Rian, masih Gilang sodorkan Adit namun sayang mampu dikuasai Rian, kerjasama maksudnya Binci Pandi, umpan panjang Rian, angkat jauh ke tengah lewat Robi Petir. Rupa-rupanya di mana yang dilakukan Bobi Petir melakukan tendangan spekulasi jarak jauhnya, namun sayang seribu sayang masih jauh yang diharapkan Bobi Petir saudara-saudara, sehingga belum mampu menyamakan kedudukan. Sementara tendangan gawang coba dihadapi lewat Alvin, pada titik terakhir angkat jauh ke depan Adit yang dituju, coba berhadapan dengan Aris Munandar, datangnya ke kanan lewat Alat, angkat tinggi-tinggi masih ada Dadan, kerjasama Hamid, coba Hamid langsung ditutup pergerakannya lewat Gilang, mampukan melewati Gilang. Hamid akhirnya putus asa yang dilakukan Hamid saudara-saudara, menjauhkan Sikili Kuda dari pressing yang dilakukan Gilang. Pemain gelandang tengah dari Singalaga lahirnya lemparan ke dalam, sementara Nicar pendek ke belakang mampu dikuasai Nicar namun kurang akurat saudara-saudara. Penguasaan bola yang dilakukan Nicar, di mana bola sudah meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam pun dihasilkan Cipto Jogatan lewat Farel Salsa. Ajis Barela coba kuasai bola, kerjasama Binci Pandi. Ajis Barela pendek melalui Roy, sementara merubah serangan lewat pemain nomor punggung 2, pemain belakang yang naik melakukan serangan mengisi ke sebelah kiri pertahanan Singalaga. Ajis Barela sodorkan Roy, salah pengertian, masih mampu dikuasai kembali lewat lewat Roy, masih coba lagi Gudi Rian pendek bersama Farel saja melebar yang dilakukan Habib, coba kuasai bola Rama, coba hentikan sementara kerjasama Binci Pandi, masih Binci Pandi terlalu lama kuasai bola, coba ditutup tiga pemain belakang yang dilakukan Binci Pandi, sementara bebas terhadap Farel Salsa. Farel Salsa sodorkan Habib, angkat jauh melebar lewat nomor punggung 10 Roy yang dikuasai, kerjasama Ajis Barela. Ajis Barela melebar Bobi, masih Bobi Petir yang kuasai bola, angkat langsung Rian, kerjasama Binci Pandi, namun rupa-rupanya sudah terperangkap offset saudara-saudara. Pergerakan nomor punggung 14 Binci Pandi, tertinggal satu langkah di daerah pertahanan kesebelasan Singalaga Aceh Pangandaran, di mana kembali dihadapi pemain terakhirnya yang dipercayakan Aldin, sementara kuasai bola, angkat jauh-jauh namun tepat di penguasaan bola yang dilakukan Rama, sementara melebar maksudnya yang dituju lewat Nicar, coba Nicar namun sayang tepat dikasih Farel Salsa, pendek ke belakang kerjasama Hamid, masih mampu dikuasai Hamid, akhirnya kerjasama Bobi Petir sodorkan Ajis Barela, lagi-lagi kurang akurat saudara-saudara. Umpan tusukan yang dilakukan Bobi Petir mencari pergerakan Ajis Barela, namun tepat ditutukan penjaga gawang PI, angkat jauh ke depan Ajis yang dituju, sementara coba dikawal lewat Aris. Rupanya suatu pelanggaran betul dilakukan Adit lewat Aris Munandar, tendangan bebas sudah dilakukan, coba Roy kuasai bola, masih Roy bebas dari pengawalan anak-anak Singalaga terus menurunkan Sikili Kuda, masih Roy mampu melewati Alek, masih Roy sodorkan akhirnya
tengahnya Urji Pami kerjasama Bobby Petir. Coba Bobby Petir lakukan umpan cross Farel Salsa yang dicari namun mampu diantisipasi sementara lewat mengincar kerjasama lewat Seleki masih melewati Urji Pami kembali mampu diantisipasi lewat Nijal. Coba Nijal melebar maksudnya Dilan yang dituju baru bayangnya pelanggaran kecil dilakukan Farel Salsa terhadap Nijal. Saudara-saudara, rupa-rupanya pelanggaran terhadap Gulang angkat jauh melebar Alex yang dituju coba hentikan sementara atau yang dilakukan Alex saudara-saudara sehingga mampu diantisipasi lewat Hamid kerjasama Bobby Petir Surji Pandi sodorkan Aji Suparela terus mengatur serangan lakukan umpan tusukan diantikan itu mampu melalui sendiri coba Bobby Petir harus dikawal 3 pemain namun datang lagi tekanan dilakukan Surji Pandi saudara-saudara tarik ke belakang kerjasama Roy. Coba Roy namun sayang kurang akurat mampu diantisipasi berbahaya kali ini counter attack dilakukan anak-anak Singalaga lewat melalui Adit. Coba Adit kembali dibayang-bayangi Aris Munandar kerjasama Ale. Coba Atatin Ucup mampu kuasai bola Ucup lakukan umpan panjang berbahaya kali ini dilakukan saat itu saudara-saudara namun rupa-rupanya tidak mampu kuasai bola sepenuhnya yang dilakukan Solihin. Umpan panjang yang dilakukan Ucup terlalu berat sehingga jauh dari jangkauan Solihin sementara bola itu dikuasai sementara lewat pemainnya belakang yang dipercayakan Aris Munandar kuasai bola kerjasama Roy setorkan pengatur serangan yang dipercayakan Farel Salsa kerjasama Hamid. Coba Hamid melebar Ajis Barela masih Ajis Barela kuasai bola terus menerus menekan sektor pertahanan dari Singalaga melalui motor serangnya yang dipercayakannya Ajis Barela. Farel Salsa Rian masih Rian Hikayat angkat crossing rupa-rupanya Bobby Petir kerjasama maksudnya Bobby Petir yang dicari yang dilakukan Ajis Barela namun sayang salah pengertian yang dilakukan 2 pemain pertahanan dari Suku Wetan antara Ajis Barela maupun Bobby Petir lahirlah tendangan gawang sementara dihadapi lewat Aldin coba kuasai bola angkat tinggi-tinggi maksudnya Adit yang dituju lagi-lagi berhadapan dengan Aris Munandar bebas terhadap Dadan pengatur serangan masih Dadan kuasai bola mampu melewati Adit sementara dibayang-bayangi Ale masih Dadan kerjasama Hamid masih coba kuasai bola angkat jauh melebar sayap kiri Rian Hikayat masih mampu kuasai bola masih Rian Hikayat meliuk pendek sementara sodorkan Hamid coba angkat dengan kaki kanannya sementara lewat Bobby Petir kerjasama lagi-lagi pemain sayap kanan namun sayang kurang akurat mampu dikuasai sementara lewat Roy coba kuasai bola Roy bebas dari pengawalan anak-anak Singalaga Roy sodorkan Rian Hikayat masih Rian kuasai bola mampukah melewati satu pemain belakang yang dipercayakan Eza Wawan mampu diputuskan Eza Wawan angkat masih Eza Wawan jauh ke depan maksudnya kerjasama nomor 97 Ale mampu kuasai bola kerjasama Ucup lagi-lagi serangan balik melalui Dilan masih Dilan terlalu lama kuasai bola Ajis Barela sementara kerjasama Bobby Petir coba Bobby Petir terus menusuk di sektor tengah lapangan namun sayang mampu diantisipasi sementara kantor bagi serangan yang dibangun Suku Wetan melalui Alex ataupun Eza Wawan namun rupa-rupanya pelanggaran itu dilakukan Eza Wawan terhadap Roy. Pergantian pemain sip dari Singalaga Eza Wawan nomor 18 putar keluar digantikan Mudi nomor 22. Sementara sang pengadil lapangan yang dipercayakan Bung Ambil memberikannya tendangan bebas dihasilkan anak-anak Suku Wetan atas pelanggaran yang dilakukan satu pemain belakang terhadap Aris Munandar. Akankah lewat tendangan bebas mampu menyamakan kedudukan di babak kedua ini? Kita tunggu tendangan bebas. Hamid angkat langsung ke mulut gawang sementara Bobby Petir yang dituju namun tepat di kaki Ajis Barela dibayang-bayangi Gilang mampukah melewati Ajis Barela namun rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan saudara-saudara di mana tadi menyentuh satu pemainnya belakang dari Singalaga ataupun Ajis Barela. Ada wasit mas, ada wasit, jangan masuk. Rupa-rupanya
wasit Bung Amril mengeluarkan kartu kuningnya diberikan kepada nomor punggungnya 3 yaitu saudara Gilang atas pelanggaran yang dilakukan lewat Agus Barela. Kita tunggu keputusan sang penghasil lapangan saudara Amril. Rupanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihasilkan kekuatan coba akan dilakukan lewat nomor punggung 15. Sementara Birgi Pandu kerjasama lewat Bobi, masih Bobi terus meliuk-liuk pendek ke belakang. Birgi Pandu ataupun Rama sementara tarik ke belakang lewat Roy, kuasai bola, angkat langsung ke mulut gawang, masih mampu diantisipasi saudara-saudara, namun kali ini bola dikuasai lewat Adit. Cukup jelas pelanggaran dilakukan Adit terhadap Adit Munandar di hadapan sang penghadir lapangan Bung Amril. Ayo penonton keluar dari garis, penonton. Pergantiannya mana ini? Ayo keluar dari lan. Kami mohon maaf kembali sementara tendangan jarak jauh dilakukan oleh saudara-saudara. Pergantian pemain shoot dari Petugas Huatan. Bobi nomor punggung 17 ditarik keluar, digantikan Ade nomor punggung 13. Ini rokoknya itu. Yang koreknya. Ini terakhir. Sementara pergantian pemain dilakukan oleh Petugas Huatan untuk mempertajam serangan sisa waktu babak kedua ini bagi kesebelasan Petugas Huatan. Waktu yang diberikan lalu ataupun cukup sempit, namun bagi kesebelasannya Singalaga waktu masih panjang. Sementara bola coba dikuasai Hamid kerjasama lewat nomor punggung 10 Roy mampu mengetes satu pemain Roy, akhirnya melebar Rian Hidayat yang dituju coba dibayang-bayangi nomor punggung 7 yang dipercayakan saudara Solikin. Mampukah melewati Solikin kerjasama kali ini lewat Birgi Pandu. Birgi Pandu dibayang-bayangi Solikin, namun mampu ditotor, dibuang jauh-jauh lewat pergerakan Birgi Pandu, lemparan ke dalam jauh ke belakang. Rian Hidayat mampu mengetes satu pemain, masih Rian Hidayat, maksudnya umpan panjang namun sayang tetap di kaki Rian Hidayat, maksudnya umpan terobosan yang dilakukan Rian Hidayat mencari pergerakan paralel fasa, namun sayang terlalu melebar. Bola pun meninggalkan lapangan, lemparan ataupun tendangan gawang pun dihasilkan Singalaga FC dari Panganan, di mana lagi-lagi dihadapi pemain terakhirnya yang dipercayakan saudara Aidin. Cukup kuasai bola sepenuhnya, turun jauh ke belakang Aidin. Siapakah yang akan dicari? Rupa-rupanya pemain depan Adit yang dicari. Mampukah melewati Dadan? Cukup mudah bagi Dadan kerjasama Hamid. Coba Hamid melebar, Rian Hidayat yang dituju, sementara mampu diantisipasi sementara lewat bola kerjasama Rian Hidayat. Maksudnya Aris Munandar membuang sikul binar dari jangkauan bola saudara-saudara. Lemparan ke dalam pulau dihasilkan anak-anak dari kesebelasan Singalaga. Gilang Ginarsa kuasai bola, sodorkan nomor punggung 7 Solikin tepat di kaki Adit, namun mampu dikuasai sementara lewat Rama. Coba Rama lakukan umpan melebar, Agis Barela kuasai bola, masih Agis Barela dibayang-bayangi Misar, maju Agis namun sayang umpannya terbaca, datang lagi lewat Parel Salsa, dikasih hati pelanggaran ditarik saya. Pelanggaran dilakukan sama saudara-saudara terhadap Misar. Kita tunggu keputusan sang pengambil lapangan Bung Amril. Rupanya kembali mengeluarkan kartu kuning, kali ini diberikan nomor punggung 11 dari kesebelasan Singalaga yaitu saudara Misar. Kembali tendangan bebas rupanya dihasilkan anak-anak Singalaga atas pelanggaran yang dilakukan Rama terhadap Misar. Tendangan bebas sesuai angkat jauh ke depan Adit yang dituju, coba Adit berbayang-bayangi Dadan, namun tepat kemudian penjaga gawang Gibran coba pendek saja. Aris Munandar kuasai bola, masih Aris setelkan Hamid berhasil serangan dari situ kelihatan terus mengerubung Sidul akhirnya setelkan lewat nomor punggung 10 Roy melebar. Agis Barela coba hentikan sementara, masih Agis Barela berbayang-bayangi Misar, masih Agis sodorkan lewat Birgi Pandu melakukan umpan saudara-saudara. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan Agis Barela, mampu ditutup tujuan jauh-jauh lewat nomor punggung 11 yang dipercayakan saudara Misar. Pergantian pemain shoot dari Petugas Huatan Birgi Pandu nomor punggung 14 Birgi Pandu ditarik keluar, digantikan Biansan nomor punggung 5.
Kembali ada pergantian pemain dari Ketujuh Hotan. Kursi panitia tertua digantikan Tiancan, sementara kita kembali ke tengah lapangan untuk menyaksikan sisa jalannya babak kedua. Coba dihadapi Ajis Barela, ancang-ancang Ajis sudah dilakukan, namun sayang, seribu sayang saudara-saudara, tendangan pencuri yang dilakukan Ajis Barela meninggalkan lapangan. Tendangan gawang pun sementara dihasilkan anak-anak Singalaga FC dari Panganan. Coba dihadapi pemain terakhirnya yang dipercayakan secara Aldi. Kita tunggu siapakah yang akan dituju, mencari teman, mencari celah yang dilakukan Aldi. Angkat dengan kaki kanannya, maksudnya Adit diantisipasi sementara lewat Aris Munandar. Sodorkan pemain depan yang dipercayakan Rian Firmansyah. Coba Rian Firmansyah berhadapan dengan Gilang, mampu dikuasai Gilang saudara-saudara, namun salah pengertian. Datangnya tekanan, Tiancan kuasai bola, Hanus sodorkan Roy, coba kuasai bola, masih Roy kerjasama Tiancan, maksudnya umpan terobosan yang dilakukan Tiancan namun terbaca lewat pemain belakang, mampu dicuri lewat Agus Rama, jauh melebar Ajis Barela, sementara mampu diantisipasi lewat Nusar, namun sayang lagi-lagi bola sudah meninggalkan lapangan, sementara menghasilkan lemparan ke dalam dihasilkan Singalaga FC dari Pangandaran. Lemparan ke dalam sementara rupa-rupanya kartu kuning berikutnya dikeluarkan. Wasit yang ambil diberikan kepada Ajis Barela, nomor punggung 7 dari Cipuju Wetan atas pelanggaran yang dilakukan Ajis terhadap Nijar. Pendek saja tendangan tembak yang dilakukan Nijar kerjasama lewat Andi, angkat tinggi-tinggi Adit yang dituju, sementara masih mampu diantisipasi lewat Dadan palang tubuh terakhir dari Cipuju Wetan. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan Ade ataupun nomor punggung 7 solusi jauh ke depan, mampu diantisipasi, dibuang jauh-jauh lewat Dadan. Rupa-rupanya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, maksudnya tendangan bebas. Daripada pelanggaran kecil dilakukan Adit terhadap Dadan, sementara mampu dikuasai sepenuhnya lewat nomor punggung 16 Hamid melebar kerjasama Aris, coba kuasai bola, naik terus membantu serangan di sisa waktu babak kedua. Masih Aris, sementara kerjasama Hamid pengatur serangan dari Cipuju, umpan jauh melebar lewat Tiancan, coba kuasai bola, masih Tiancan mencari teman, akhirnya mencari Ajis Barela yang coba mendekati sayap kiri. Ajis Barela di bayang-bayang ini coba dua pemain kerjasama, maksudnya Roy masih mampu dikuasai Roy, coba Roy namun terlalu lama penguasaan bola belakangan Roy, sementara tetap tidak Gilang kerjasama Solikin, coba Solikin Gilang akurat Rama. Ajis Barela masih kerjasama Roy, kali ini umpan maksudnya dilakukan Roy, namun sayang siapa teman berdiri bebas sehingga bola pun dibiarkannya keluar meninggalkan lapangan melalui penjaga gawang PI. Ini mampu menyamakan kedudukan kesebelasan Cipuju Wetan FC atas lawannya Singalaga FC Panganan di pertandingan terakhir babak 32 besar. Untuk itu kita tunggu sisa waktu di babak kedua ini, apakah Singalaga dari Panganan yang masuk ke babak 16 besar, apakah kesebelasan Cipuju Wetan yang mampu merubah kedudukan dari pertandingan sore hari ini untuk melaju ke babak berikutnya. Untuk pergantian pemain kembali terjadi dari Singalaga. Ada pergantian pemain. Ada pergantian pemain dari Singalaga. Nomor punggung 97 Alex Daryamin digantikan Misbah nomor punggung 27. Nah saudara-saudara, kami informasikan untuk pertandingan di hari perdana besok babak 16 besar turnamen sepak bola putra yang pertama di Stadion Palasang, di mana Anda akan menyaksikannya. Akan turun kesebelasan Penasa Putra FC dari Sarajaya berhadapan dengan kesebelasan tersebut dari Depok. Untuk itu saksikan dan hadirilah pertandingan besok sore di hari perdana babak 16 besar. Akan turun kesebelasan Penasa Putra FC dari Sarajaya berhadapan dengan kesebelasan tersebut FC dari Depok. Sementara pergantian sudah dilakukan dari kesebelasan Singalaga
Kembali kita ke tengah lapangan, tendangan bebas ataupun tendangan gawang dihasilkan anak Singalaga melalui penonton akhirnya Aidin yang dituju coba dikawal ketat lewat Rama, masih mampu melalui Rama saudara-saudara. Rupanya apa yang dilakukan Rama hanya menghasilkan lemparan ke dalam badan, angkat tinggi-tinggi, coba Aziz Barela namun sayang dicotor tanpa ambil kontrol yang dilakukan Ligar menjauhkan situ dari Aziz Barela. Kembali kuasai bola, mampu dikuasai Gilang, bebas satu pemain solid, coba kuasai bola, masih sayang itu sayang saudara-saudara, penguasaan bola yang kurang sempurna dilakukan Solihin sehingga terlepas dari tanggungan Solihin tetapi dengan penjaga gawang Gibran. Sementara bola dikuasai Adit, melebar maksudnya pemain yang baru masuk nomor 20 yang dipercayakan oleh Mas. Pelanggaran dilakukan pemain dari Singalaga. Sementara tambahan waktu 3 menit diberikan pengawas pertandingan sore ini di babak kedua ini antara kesebelasan CPJ FC berhadapan dengan Singalaga FC dari Panganan. Sementara kita kembali ke tengah lapangan saudara-saudara, tendangannya bebas sudah dilakukan sementara Adit sama kuasai bola dibayang-bayangi lewat Hamid namun kurang akurat. Sementara angkat tinggi-tinggi asal itu jauh dituju bahaya saudara-saudara, antar atak yang dilakukan anak-anak Singalaga FC dari Panganan namun sayang dari keberuntungan masih berpihak di kesebelasan kekuatan FC sehingga tendangan Solihin masih melambung di atas sekitar gawang dari kesebelasan CPJ yang ditahu kita sudah lakukan. Bantah lagi lewat nomor 27 coba kuasai bola kerjasama Solihin namun coba diantisipasi lewat Rama, kerjasama Hamid. Adit mampu memutuskan serangan namun lemah datangnya bola tapi Yansan melebar kerjasama Rian Firmansyah masih mampu kuasai bola, Intan jauh melebar masuk, masih ada palang pintu terakhir yang dipercayakan Aidin saudara-saudara. Putus lagi serangan yang dibangun anak-anak CPJ. Adit pendek ke belakang sementara kerjasama pemain gelandang tengahnya mampu dicuri lewat Aziz Barela. Keras itu yang dilakukan Aziz Barela namun sayang masih melebar di sebelah kanan tiang kalang dari kesebelasan Singalaga yang dikawal ketat secara EU. Sementara tendangan kawan coba dihadapi lagi pada pintu terakhir yang dipercayakan saudara Aldin. Turun beberapa langkah ancang-ancang Aldin, angkat dengan kaki kanannya tepat di kaki Roy. Coba Roy berhadapan dengan Andi, diantisipasi sementara datang lagi ke kanan melalui pemainnya baru masuk yang menempati saya betul mampu melewati Arif Munar. Lagi pelanggaran dilakukan dari Singalaga terhadap Arif Munar. Wasit cukup tegas memberikan tendangan bebas diberikan anak-anak CPJ. Sementara tendangan bebas sudah dilakukan jauh melebar lewat Yansan coba kuasai bola masih Tiang masih melebar yang itu masa yang dituju mampu dikuasai misal coba sederhana Gilang masih Gilang cukup kuasa tengah lapangan kerjasama diantisipasi baru banyak pelanggaran kecil dilakukan Alex terhadap Roy sehingga menghasilkan tendangan bebas di mana semakin sore semakin seru pertandingan di hari terakhir babak 32 besar antara kesebelasan Singalaga dari Panganan berhadapan dengan CPJ Wetan. Sementara masih tertinggal CPJ Wetan 0-1 di babak kedua ini. Sementara tendangan bebas coba dihadapi pemain terakhir yaitu pencetak nomor 6 Dadan kuasai bola angkat tinggi-tinggi lihat masa bebas dari perangkap namun rupa-rupanya di mana pergerakan satu pemain sudah tergolong tetap dengan sudut pandang babak kedua telah usai. Akhirnya pertandingan di hari terakhir babak 32 besar ini dimenangkan anak-anak Singalaga FC dari Panganan atas